Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Aliatunisa. Saya dari PAIC 2019. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih kebijakan pendidikan sendiri tuh? Nah, di sini saya akan sedikit membahas ya tentang apa itu kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang kebijakan. Kebijakan sendiri yaitu keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota di masyarakat. Sedangkan pengertian pendidikan sendiri yaitu aktivitas seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan dengan cara optimal, biar akan berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Nah, udah tahu kan apa artinya kebijakan dan apa artinya pendidikan sendiri. Jadi, kebijakan pendidikan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ini membahas tentang cakupan kebijakan. Cakupan kebijakan yang pertama yaitu kebijakan substansi dan administratif. Pertama, kebijakan substansi yaitu kebijakan yang bersangkutan dengan undang-undang programan. Sedangkan kebijakan administrasi yaitu kebijakan yang bersangkut paut dengan administrasi. Selanjutnya yaitu cakupan kebijakan yang kedua. Yang kedua ini tuh ada kebijakan vertikal dan horizontal. Yang pertama, kebijakan vertikal yaitu kebijakan yang dikembangkan dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk penerapannya. Sedangkan kebijakan horizontal dikembangkan oleh dua atau lebih organisasi yang memiliki kemampuan atau kewenangan untuk berurusan dengan hanya satu dimensi dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu cakupan kebijakan yang ketiga. Ini tuh ada kebijakan reaktif dan proaktif. Kebijakan reaktif sendiri itu timbul sebagai respon terhadap suatu hal yang penting atau permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Sedangkan kebijakan proaktif yaitu dibentuk dan dikembangkan dengan sengaja. Selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan saat ini dan yang mendatang. Nah, adapun melihat apakah suatu kebijakan sedang berlaku sebagai agenda publik atau tidak. Permasalahan yang sedang menjadi agenda publik seringkali permasalahan yang penting, sedangkan permasalahan yang sedang tidak menjadi agenda publik perlu juga diperhatikan jika kepentingannya nanti meningkatkan dan menimbulkan implementasi lebih lanjut. Selanjutnya, selanjutnya itu proses dalam perumusan kebijakan pendidikan. Nah, dalam perumusan kebijakan pendidikan ini itu terbagi dalam beberapa proses. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Nah, perumusan masalah yaitu proses kebijakan publik dimulai dengan kegiatan perumusan masalah secara yang benar. Karena keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini dan akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan seterusnya. Selanjutnya yaitu proses yang kedua, agenda kebijakan. Nah, sekian banyak problema-problema umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuatan kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Nah, proses perumusan yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan perumusan kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat pemecahan masalah. Nah, tahapan yang keempat yaitu tahap penerapan kebijakan. Tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penerapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penerapan atau pengesahan dalam kebijakan.
Selanjutnya yaitu model-model proses pengembangan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu model deskriptif. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, model deskriptif yaitu jika model deskriptif ini dapat menerangkan apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru memenuhi persyaratan anggaran untuk pembelajaran dan sebagainya. Selanjutnya yaitu model normatif. Pendekatan normatif disebut juga pendekatan deskriptif yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Oke, untuk model yang ketiga yaitu model verbal. Model verbal atau yang verbal model dalam kegiatan diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa logika, simbolis, dan sistematika sebagai masalah substantif. Model yang keempat yaitu model simbolis. Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menjadi suatu masalah. Selanjutnya yaitu model prosedural. Nah, model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulisasikan dan peneliti seperangkat hubungan yang mungkin. Model yang keenam yaitu model sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substansif. Selanjutnya itu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Nah, kebijakan pendidikan sama halnya dengan manajemen pendidikan yang membahas tentang manajemen pendidikan secara makro. Manajemen pendidikan berfungsi sebagai penata dalam segala aspek pendidikan, yang salah satunya adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mencakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan. Aspek pendidikan dalam kajian manajemen pendidikan merupakan public goals, bukan private goal. Maksudnya itu ini tuh dipublikkan bukan jadi privatnya doang. Yang diartikan sebagai pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum atau publik. Selanjutnya yaitu proses implementasi kebijakan dalam pendidikan. Nah, implementasi kebijakan merupakan cara melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan di bidang pendidikan digunakan untuk memahami kebijakan itu sendiri, yang merupakan bagian dari kebijakan publik. Selanjutnya ini proses-prosesnya. Yang pertama yaitu proses implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Haddad dan Minsky, proses tahapan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis situasi yang sedang terjadi, membuat beberapa kebijakan, mengevaluasi pilihan kebijakan, membuat keputusan tentang kebijakan, merencanakan penerapan kebijakan, menilai dampak penerapan kebijakan, menentukan siklus kebijakan selanjutnya. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Yang pertama yaitu dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Selanjutnya yaitu model proses dalam menentukan kebijakan pendidikan. Dalam pembentukan suatu kebijakan pendidikan diperlukan acuan dalam pembentukannya. Terdapat beberapa model dalam proses kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu model inkremental atau bertahap. Dalam menganalisis permasalahan dalam pendidikan, biasanya suatu solusi dipaksakan dalam sistem tersebut. Nah, untuk model yang kedua yaitu model ad hoc. Model ini dilaksanakan secara
ketika terdapat permasalahan yang berasal dari luar sistem pendidikan. Kondisi lingkungan yang semakin berkembang bukan hal yang bermasalah dalam dunia pendidikan, tetapi akan menyesuaikan atau perubahan dalam sistem pendidikan. Biasanya kebijakan ini disusun dengan dasar rasional dalam sektor pendidikan. Nah, model yang ketiga yaitu model importation. Terdapat banyak sistem pendidikan yang berbeda-beda di seluruh dunia. Keragaman sistem pendidikan bisa jadi sumber acuan dalam pemilihan sistem pendidikan. Spesialis asing, agen internasional dapat digabungkan dengan peran sebagai konsultan, tetapi tidak semua kebijakan baik bisa dijalankan dan cocok untuk karakter masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, yang keempat yaitu model sistemik. Model ini memiliki 3 ciri langkah. Yang pertama yaitu pengambilan data, yang kedua formulasikan penentuan prioritas opini, serta memperbaiki opini. Data biasanya diambil dari analisis sektor dan berdasarkan penelitian yang sudah ada. Model ini mencakup perbaikan dalam sistem pendidikan. Oke, ini ada 2 contoh kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Implementasinya itu ya. Yang pertama, ini contoh dari memajukan pendidikan. Nadine bahas implementasi kampus merdeka. Nah, contoh yang kedua yaitu menilik pelaksanaan merdeka belajar di lingkungan sekolah dasar. Nah, ini tuh sebuah implementasi kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia itu sendiri. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. Dalam cakupan kebijakan terdiri dari kebijakan substantif, administrasi, kebijakan vertikal dan horizontal, kebijakan reaktif dan proaktif, kebijakan saat ini dan yang mendatang. Proses dalam kebijakan pendidikan terdiri dari perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penerapan kebijakan. Nah, model-model proses pengembangan kebijakan pendidikan itu ada model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural, dan model sebagai pengganti dan perspektif. Model proses kebijakan pendidikan yaitu model incremental bertahap atau model ad hoc atau model importation dan model sistemik. Demikian presentasi dari saya tentang implementasi kebijakan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.